Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berzikir kepadanya serta menggunakan kenikmatan tersebut untuk beribadah dan berbuat baik dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dengan senantiasa menyampaikan salawat kepada manusia agung. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, serta dengan senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita, sehingga mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengantarkan kita meraih cita-cita kita, mendapatkan syafaat dari beliau, serta dikumpulkan dengan beliau, dengan para sahabat dan orang-orang soleh yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan kami mengajak kepada diri kami pribadi dan hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mungkin pernah mendengar nama sahabat mulia yakni Umar bin Khattab radhiyallahu an, seseorang yang pada awalnya sangat membenci kepada agama Islam, membenci kepada dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan berani mendatangi tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada beliau, sehingga yang awalnya benci menjadi cinta, yang awalnya marah menjadi sayang, bahkan yang awalnya menentang menjadi pembela di atas segalanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebuah pelajaran bagi kita bahwa apa yang kita lihat saat ini buruk belum tentu pada akhirnya buruk. Apa yang kita saksikan pada saat ini jahat belum tentu pada akhirnya nanti jahat. Apa yang kita saksikan pada hari ini maksiat dan dosa, tapi belum tentu pada akhirnya maksiat dan dosa. Dan sebaliknya, belum tentu apa yang kita lihat saat ini orangnya soleh dijamin pada akhirnya soleh. Belum tentu yang pada saat ini bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada jaminan di akhir hayatnya tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan belum tentu yang kita lihat pada saat ini
banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayatnya tidak ada yang mampu menjamin tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diistiqamahkan oleh Allah di jalan yang benar, di jalan yang lurus yang membawa keselamatan bagi kita di dunia dan akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Suatu ketika beliau melakukan perjalanan menuju ke kota ataupun negeri Syam bersama dengan seorang pelayan beliau, dan dalam perjalanan tersebut ada sesuatu yang luar biasa, di mana setiap perjalanan 5 km maka beliau bergantian dengan pelayannya untuk menaiki unta yang mereka bawa. Padahal pada saat itu beliau seorang pemimpin muslim, khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin tertingginya umat Islam, bukan hanya di Madinah, di Mekah, tapi sampai ke negeri Syam, itu di bawah kekuasaan beliau. Tapi dengan tawadunya, dengan rendah hatinya dan kelembutan beliau dalam perjalanan menuju ke negeri Syam, beliau rela bergantian menaiki untanya dengan pelayannya. Ketika beliau naik, maka pelayannya berjalan dengan memegang tali kekang unta tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika beliau berada di bawah, pelayanan yang naik di atas untanya, maka beliau memegang tali kekang unta tersebut sambil berjalan sejauh 5 km sampai pada jarak mendekati kota Syam. Maka giliran Amirul Mukminin yang naik ke atas, yang berada di bawah, dan pelayannya yang naik ke atas unta tersebut. Dan ketika jarak mendekati kota Syam, beliau menyaksikan ada sebuah sungai dan menghampiri ke sungai tersebut, kemudian turun dengan tetap memegang tali kekang unta tersebut dan menyelipkan sandal beliau di ketiak bagian kiri beliau. Maka pada saat itulah datang Gubernur Syam Abu Ubaidah bin Jarrah menyaksikan hal tersebut dan berkata kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, para pembesar negeri Syam akan menemui engkau, maka tidak layaklah terlihat jika apa yang terjadi pada saat ini dilihat oleh mereka, tapi apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wahai Gubernur Syam, wahai Abu Ubaidah bin Jarrah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam. Jadi aku tidak peduli dengan ucapan dan penilaian orang lain." Dalam sejarah atau riwayat yang menjelaskan, Allah telah memuliakan kita dengan agama Islam. Allah adalah maha lembut, Dia menyukai kelembutan dalam segala sesuatu. Lalu mengapa aku tidak bersikap lembut kepada pelayanku dengan merendahkannya dan bersikap sombong kepadanya? Wahai saudaraku, apakah kamu telah lupa apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan dan panutan bagi kita semua ketika beliau memperbaiki sendiri sepatunya dan menambal sendiri bajunya? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah karakter sahabat mulia yang berada di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang secara langsung mencontohkan kepada beliau sehingga benar-benar mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ke-33 ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya pada diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Inilah sosok sahabat yang benar-benar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat tawadunya, sifat lembutnya yang sangat luar biasa. Seorang pemimpin, seorang petinggi, tetapi tidak malu untuk berada di posisi yang rendah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini? Pertama, bahwa beliau sangat menyadari seorang pemimpin itu tidak selalu harus berada di atas.
Karena pada hakikatnya kita ini adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada satu kesempatan beliau kedatangan tamu, dan pada saat itu beliau sedang menulis, dan pelita yang beliau gunakan sudah hampir redup karena akan habis minyaknya. Maka apa kata sang tamu? Wahai Amirul Mukminin, izinkan aku membantu untuk mengisi minyak tersebut. Apa kata Amirul Mukminin? Biarkan saya sendiri. Saya tidak mau merepotkan tamu yang aku muliakan. Apa kata tamu tersebut? Kalau begitu ya Amirul Mukminin, biarkan aku memanggil pelayanmu untuk mengisi minyak tersebut. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Tidak perlu. Aku tidak mau mengganggu pelayanku yang sudah beristirahat pada malam ini. Maka biarkan aku mengisi minyak tersebut. Karena apa? Karena aku pergi sebagai Umar, dan menjadi pemimpin pun tetap sebagai Umar. Inilah perkataan seorang pemimpin yang sangat luar biasa, yang mungkin patut kita teladani, patut bagi pemimpin teladani pada saat ini, yang mana benar-benar mengamalkan dan meladani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang pemimpin tidak perlu malu berada di bawah ketika sudah tidak berada di atas. Dan pada hakikatnya juga bahwa seorang pemimpin hendaklah ketika tahu dan merasa bahwa ada yang berhak untuk di atas, dengan rela hati dan ikhlas merelakan kedudukannya di atas itu diberikan kepada orang lain. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah bahwa jangan pernah kita menyibukkan diri kita dengan penilaian orang lain, dengan perkataan orang lain. Maka sibuklah kita dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala, karena penilaian manusia tidak akan mempengaruhi penilaian dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah berada di titik mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berlakulah lemah lembutlah kepada orang lain. Berlaku lemah lembutlah kepada orang-orang yang lemah. Jangan pernah kita merendahkan orang karena status sosialnya. Jangan pernah kita merendahkan orang karena dia dalam kondisi harta yang di bawah kita. Jangan pernah kita merendahkan orang lain dengan sebab apapun, karena kita tidak pantas untuk merendahkan orang lain. Karena kita ini pada hakikatnya berasal dari asal yang sama, dari tanah, dari saripati makanan, kemudian menjadi sperma dan lahirlah kita sebagai manusia. Dan pelajaran yang terakhir yang dapat kita petik dari kisah tadi adalah bahwa sifat rendah hati merupakan pakaian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh, pakaian para pemimpin yang beriman dan orang-orang yang soleh. Karena sebaliknya sifat sombong merupakan pakaian makhluk yang berada di tempat yang terhina, yaitu iblis. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka bersifat tawadulah kita dalam menjalani kehidupan ini, karena sifat sombong akan lahir dari berbagai asal. Ada sombong yang berasal dari ilmu, ada sombong yang berasal dari harta, ada sombong yang berasal dari jabatan dan kedudukan, ada sombong berasal dari kecantikan dan kegagahan. Maka waspadalah kita, karena sifat tersebut akan membuat kita terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menyebabkan kita terhina di mata manusia yang ada di muka bumi ini. Semoga dapat kita ambil pelajaran dari kisah tadi dan kita mampu mengamalkan dalam kehidupan ini. Apapun posisi kita, apapun kedudukan kita, jangan pernah merasa sombong dengan kedudukan tersebut. Bahkan dengan ibadah yang kita kerjakan pun jangan pernah kita merasa sombong. Jangan pernah kita merasa sudah banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan yang lainnya tidak. Jangan pernah kita merasa paling benar sendiri sedangkan yang lain kita anggap salah, karena itu bagian dari kesombongan dalam kehidupan ini, dan sombong merupakan sifat iblis, musuh kita sebagai orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala kulli hal, alladhi bi ni'matihi tatimus solihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.